الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ring-ring niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah pekan lalu kita liburkan sesaat, kita jeda, kita kembali atas izin taufik Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali melanjutkan kajian rutin kita. Ini sudah edisi ke-306. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin sampaikan permakluman. Ini situasi kondisi musola kita, kajian kita nampaknya tidak seperti biasa. Satu, dari sisi peserta hadirin. Ustazahnya semuanya sudah check out. Ibarat hotel itu sudah keluar. Malah ada yang lanjut kuliah, mungkin ada yang nanti akan menikah, ada yang bekerja, macam-macam. Dan yang permanen di sini pun juga sedang kita liburkan. Ada hak untuk berbakti kepada orang tua, ada hak bertemu keluarga, ada hak healing jalan-jalan. Jadi tidak ada, anak-anak juga tidak ada petugas. Jadi kalau didapati musolanya agak terasa debu-debu sedikit, ya insya Allah bukan najis ya. Jadi semutnya, jadi situasi ini aja air minum aja tidak ada ceritanya nih kan. Jadi nanti air minumnya itu tadi saya ngangkat mengambil mandiri, ya lupa saya bagikan. Yang mau sih insyaallah. Alhamdulillah. Saya sedikit cerita sedikit. Ini di belakangnya ada kipas yang kemarin rusak nih, wakafnya kelas 6 tahun ini. Saya sebar di beberapa titik, ada yang di kantor, ada yang di kelas, ada dalam bentuk lemari, ada dalam bentuk bak sampah, ada dalam bentuk macam-macam. Jadi apa saja yang sekiranya bermanfaat untuk halayak dan maslahat umum, itu baik saja untuk dinilaikan wakaf angkatan. Maka alhamdulillah ini kita sudah masuk bulan Juli, ya. Juli itu sudah bulan ke-7 ya. Kalau dalam kalender hijriahnya ini Muharram udah pertengahan. Ya, kita lihat bulan itu sudah sangat terang benderang. Habis Muharram insyaallah Safar, habis itu Rabiul Awal Maulid. Cepat sekali perputaran dan perputaran hari waktu, dari detik ke menit, ke jam ke hari ke pekan,
minggu ke bulan ke tahun dan seterusnya ini adalah dioper dibagikan satu-satu. Ini kajian versi mandiri, sangat mandiri. Baik, masyarakat muslimin jamaah kajian rahimakumullah. Yang ingin mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Itu sudah wajib. Bersyukur yang kedua adalah dalam bentuk kita bisa taat. Kemarin ada kesempatan puasa Tasu'a, ada kesempatan puasa Asyura. Itu yang melakukan harusnya berbahagia. Harus bersyukur, harus senang. Kenapa? Karena dimampukan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah, disempatkan oleh Allah. Jadi orang kalau taat itu alhamdulillah, bukan nepuk dada. Siapa dulu? Anaknya siapa dulu? Oh, siapa saya? Oh. Jadi ketika kita mampu dan dimampukan ibadah itu sebenarnya taat itu adalah la haula wala quwata illa billah. Maka bersyukur. Setelah ini kalau lihat ada kesempatan, oh ini ada kesempatan puasa, fadilahnya ini. Boleh gak kita beramal, berharap akan fadilah, berharap akan pahala, berharap akan keutamaan dari amal itu? Boleh. Boleh. Siapa yang ngelarang? Oh, kamu beramalnya agar kaya, sholat duhanya biar kaya, sholat ininya biar kabul doanya. Tidak ada masalah. Mintanya kan tetap sama Allah. Jadi tetap kita lillahi ta'ala, kita latih diri kita. Karena Allah menjanjikan fadilah daripada amal-amalan itu. Nanti kalau dalam kajian tasawuf itu ada makomat, ada tingkatan-tingkatan. Nah itu lain lagi. Ada level orang beribadah hanya mencari ridho Allah, itu ada level tinggi itu. Ya. Kalau level-level mungkin kita, mungkin saya, mungkin Bapak Ibu, mungkin jamaah masih berharap pada pahala, masih berharap pada surga, masih berharap kepada balasan Allah dalam bentuk materi duniawi, tidak masalah. Karena tetap kita bersandarnya, mintanya kepada Allah yang Maha Memberi. Nah, jadi jangan kebalik nanti gara-gara dibilangin, oh kamu beramalnya biar kaya, kamu beramalnya biar dapat ini, biar jadi ini. Nah, tapi tetap kita kaitkan lillahi ta'ala itu pelan-pelan nanti kita naik satu tingkat. Ibarat kita naik anak tangga gitu ya. Nggak mungkin kita langsung naik lantai 10 gitu. Kita naik dulu lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Ini ya. Baik. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad atas segala tirakat, atas segala perjuangan, pengorbanan baginda Nabi sampai pada kita hari ini merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Ketika perang Badar, 313 umat Islam melawan 1000 kaum kafir musyrikin, itu Rasulullah mengangkat tangannya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada yang sempat melihat, mohon maaf, ketiaknya Rasulullah itu bercahaya putih ya, saking tingginya sehingga tersingkap ketiaknya, nampak oleh beberapa sahabat. Rasulullah Muhammad SAW berdoa dengan satu doa yang tanda kutip agak mengancam, dan ini hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh mengancam Allah. Rasulullah dalam doanya itu, ya Allah intuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau engkau hancurkan, biarkan kami kalah. Kami ini segelintir minoritas. 313 orang ini kalah sama yang 1000. Bisa jadi ya Allah, tidak ada yang nyembah kamu lagi. Itu Rasulullah boleh mengancam. Tanda kutip boleh mengancam, bukan menakut-takuti Allah, bukan, mengancam, tanda kutip. Kalau kita tidak boleh, ya Allah, kalau kamu nggak kabulkan doa saya, engkah saya sholat, berhenti sholat. Kalau ada suara tiba-tiba, terserah lu siapa yang butuh. Nah, itu kalau kita, kalau Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya betul asbab doa itu kita harus yakin juga Allah memberikan pertolongan. Ada dalam bentuk malaikat yang menyamar sebagai manusia, ada yang
Satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Karena perbandingan 1:3 nih. 1.313. Ya, jadi satu orang idealnya ngelawan 3 orang. Itu pun masih 900 itu. Masih belum bisa, kadang 3-4 orang. Jadi memang doa itu tetap harus kita berdoa, minta dengan adab. Nah, saat itu genting posisinya, jangan dimaknai Rasulullah mengancam Allah. Enggak. Masyarakat muslimin, ini kajian kita kajian tauhid. Kajian tauhid ini lebih pada memantapkan hati kita. Semakin mengenal diri kita, siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, siapa yang kita sembah, kenapa kita menyembah Allah, kenapa kita butuh Allah, kenapa kita harus takut sama Allah, kenapa jangan menyekutukan Allah, dan seterusnya. Itu tema-tema secara umum, dan kajiannya itu berkitab-kitab, berjilid-jilid, berepisode-episode. Maka pelan-pelan kita akan kaji. Saya ingin mengawali, ini tadi kalau para santri-santri calon ustadz ini datangnya cepetan, saya minta ngaji deh. Biar ada jadi rukunnya pengajian itu adalah mengaji dulu. Jadi, baik, saya baca dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'iin." Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta itu urutannya pertama itu bumi. Ya, tata surya ini bumi ternyata yang diciptakan pertama. Setelah itu Allah ya summastawa ila sama. Lalu Allah ya ke langit, dan saat itu langit masih berupa gas, masih berupa asap dukhon, asap yang pekat, yang hitam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada langit dan bumi. Jadi selalu saya katakan kalau dalam Al-Qur'an Allah dikisahkan, digambarkan, dikabarkan bertanya kepada selain dirinya, itu sama sekali bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah tidak paham, bukan berarti Allah tidak mengerti, tapi untuk mendidik kita agar terjadi dialog. Sama kayak bapak ibu kalau jadi guru, anak-anak nyumpah itu boleh atau enggak, itu kan gurunya sudah tahu jawabannya itu, tapi untuk memastikan bahwasanya enggak boleh itu perlu diikrarkan, perlu disebutkan. Siapa yang melahirkan anak-anak, ibu itu sudah kita tahu jawabannya, tapi ditanya lagi, diulang lagi agar mendidik bagi yang belum tahu, dan seterusnya. 1 tambah 1 berapa? 2. Ngerti? Ngerti. Padahal sudah tahu ngerti, dan seterusnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala gambarannya begitu. Allah bertanya, nanya itu sama langit sama bumi. Kamu menyembah saya, patuh sama saya, terpaksa atau tidak? Nah, kurang lebih begitu. Maka bumi dan langit menjawab pertanyaan Allah yang Maha Kuasa itu, kami menyembahmu, kami takut kepadamu, kami mendatangimu dalam keadaan patuh dan taat. Jadi bumi ini taat sama Allah, langit itu taat sama Allah. Kita, status kita sama bumi sama langit di hadapan Allah itu sama. Sama-sama ciptaan Allah. Bumi sedemikian hebat, besar, gagahnya. Di situ ada gunung, di situ ada laut, ada jurang. Itu takut sama Allah, taat sama Allah. Langit lebih serem lagi. Ya. Jadi kita ini hidup di bumi ini 70% itu kurang lebih itu lautan, air gitu ya. Air beserta ya lautan, ada kali, ada sungai. Daratannya 30% kurang lebih. Di tata surya ini bumi itu hanya setitik debu di tengah padang pasir. Itu semuanya takut, taat, patuh sama Allah. Nah, kita semuanya status kita sama, ciptaan Allah. Maka ketika Allah bertanya kepada langit dan bumi, itu sebenarnya refleksi bagi kita. Kalau Allah bertanya kepada semua ciptaannya dan semuanya patuh, apalah kita yang hanya tadi apa gambarnya bumi itu? Setitik pasir di padang pasir. Kita ada dalam bumi. Bumi itu setitik. Kira-kira sebesar apa kita itu? Wah,
nempel di sandal aja jalan jatuh, nggak ada yang kita hiraukan dari sandal-sandal apa nih, pasir-pasir yang melekat. Ya. Pernah ada yang kita jalan, Bapak Ibu, jalan, tiba-tiba pasir dari sandal kita bercecer lalu kita pungutin gitu, pernah? Cuek gitu. Itu gambaran kita itu. Ya. Itu buminya, gimana dalamnya pasir itu. Nah, itulah kita. Maka usi nafsi wa yakum ini surat Fussilat ini menegaskan bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba ini harus tunduk patuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengutip banyak dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang berbunyi bahwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu secara umum maknanya begini. Sesungguhnya Allah itu maha bisa, maha mampu terhadap apa yang ia kehendaki. Allah mau, jadi. Allah berkeinginan, terwujud. Nah, kalau kita kan harus mau berangkat haji umroh, nabung dulu, kerja dulu, banting tulang dulu, doa dulu, jungkir balik dulu. Kita mau makan, harus kerja dulu. Mau buat mie yang katanya instan, itu tidak bisa instan. Simsalabim jadi mie goreng. Tidak bisa. Harus buka dulu, kalau belum ada minyak beli dulu ke warung, manasin air, itu yang katanya instan. Bagaimana dengan yang tidak instan? Nah, jadi Allah wa ala kulli syai'in qadir itu sebenarnya cukup menjadi dalil kita tuh takut sama Allah, percaya sama Allah, yakin untuk menyembah Allah. Sesungguhnya segala sesuatu Allah yang kehendaki itu pasti bisa. Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Cukup. Itu sebenarnya ayat yang paling mengunci segala macam tantangan terkait Allah. Banyak sekarang orang tuh ragu sama Allah. Benar nggak ya Allah maha kuasa? Bisa nggak sih Allah ini? Hebat nggak sih Allah ini? Atau pertanyaan lagi, ada nggak Allah ini? Nah, kalau sudah bilang ada nggak Allah ini sudah parah ini. Ya. Orang Islam satu yakin Allah itu ada, yang kedua yakin Allah maha kuasa. Itu poinnya. Kalau kita bicara tentang tauhid. Maka kita lanjutkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita dari ketiadaan, lalu kita hidup, lalu kita besok meninggal. Ini semua meninggal nih, tinggal nunggu gilirannya saja ya. Semua kita meninggal. Herannya orang-orang posmo, orang-orang liberal itu ada yang tidak percaya, hidup ini hanya sekali, nikmati saja. Tidak ada tuh hari akhirat, tidak ada tuh surga neraka. Jadi kita nikmati. Nah, ini orang tidak beriman tentang hari akhir. Padahal mengimani bangkitnya setelah kematian sebenarnya, Bapak Ibu, harusnya lebih mudah bagi akal kita daripada meyakini kita diciptakan dari tidak ada. Saya ulangi, ada dua kasus. Kasus pertama, kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini satu kasus pertama. Kasus kedua, kita dihidupkan dari setelah mati. Harusnya akal kita ini lebih mudah menerima kemungkinan kita dihidupkan lagi setelah mati daripada diciptakan dari tidak ada. Lebih susah mana? Lebih susah harusnya akal kita kalau ikut akal. Kalau Allah, bagi Allah mudah semua. Tapi akal kita harusnya mencerna itu lebih mudah. Kayaknya lebih mungkin dah dari kita mati menjadi hidup lagi. Itu lebih mudah. Kenapa? Yang Allah yang maha kuasa, yang dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi cuma menghidupkan lagi. Nah itu loh, coba kita lihat ya Allah, ini logika-logika dasar dalam melihat dan meyakini bagaimana kemahakuasaan Allah itu betul-betul Allahu Akbar. Maka tidak boleh dalam hati kita tuh sedikit pun ada rasa sombong, bangga, berlebihan ketika mendapat sesuatu, mencapai sesuatu, berprestasi. Ini cepat kunci. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ustazah-ustazah di Madani ini kalau posting di Facebook itu nggak bilang Alhamdulillah, bilang Masya Allah, itu pasti kita tegur. Kita juara apa, pasti kita tegur. Kalau nggak bilang Alhamdulillah dan seterusnya. Kenapa? Karena agar tidak ada celah kesempatan, peluang untuk kita merasa hebat, merasa bangga, berlebihan. Di situ ada usaha, betul, ada kerja keras, betul, ada latihan, betul. Tapi kalau Allah bilang, enggak, no,
selesai. Ya. Dan kita memang harus bersyukur pada setiap pencapaian dan tahapan-tahapan. Kemarin lomba renang, wah di Lombok Utara juara 1. Sampai tingkat provinsi juara 5 dari 7 peserta. Alhamdulillah, kita syukuri. Tapi di situ kita kelihatan, saya syukuri, oh pembinaannya masih belum. Lapangan apa namanya? Kolamnya itu 50 meter. Di Samara ini kan cuma 20 meter. Cet nyampe sana, nggak nyampe. Lawannya badannya besar-besar, latihannya, pembinaannya sudah terbiasa sama kolam itu. Jadi kita itu kalau sudah sampai pada suatu tahapan, jangan cepat berbangga dulu karena ada yang lebih hebat. Makanya ada teori kata dalam tempurung. Kata itu ketika dia berada dalam tempurung, tempurung itu apa? Batok kelapa ya, tangkel. Ada kata dia sejak kecil di tempurung itu, tidak pernah melihat dunia keluar. Dia mau gerak ke sini, natap depan, samping, kena sampingnya belakang. Tidak ada yang lebih besar daripada saya. Suatu ketika orang jalan, nendang, keinjak, ketendang dah, tangkel itu, cetak, kebuka nih, langsung dia ngelihat, di mana saya nih? Oh, dalam gudang. Kok tinggi sekali atap itu ya? Dia tidak bisa lah bilang atap apa itu ya? Kok tinggi sekali? Ini apa? Dia tunjuk dinding, nggak bisa sebutkan karena ilmunya hanya sebatas dalam tangkel itu. Dia ngeliat ini apa kok tinggi, ini kok atas kok luas ya. Loncat keluar dari apa gedung itu, dari kamar itu, dari ruang itu, dia apa ini kok cahayanya besar? Ternyata ada lampu. Wah, lampu besar sekali lampu. Semakin dia keluar sampai dia keluar, lihat halaman, lihat pohon, lihat tiang listrik. Ya, akhirnya ternyata ada yang lebih besar dari saya. Ternyata ada yang lebih tinggi dari saya. Nah, ini ya adik-adik kita, santri-santri kita, ketika juara kelas, juara 1, wah, jangan cepat menepuk dada, itu satu kelas. Ya. Satu sekolah, belum dibandingin dengan sekolah yang lain, belum di kecamatan lain, belum di kabupaten lain, belum di provinsi lain. Juara 1 nasional, tertinggi. Belum, nanti ketemu Asia lagi belum itu. Nah, Piala Dunia ya, lihat Qatar di Asia luar biasa. Piala Dunia 6-0 kalah. Jadi banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kita anggap sudah hebat. Ya syukuri itu sebagai sebuah pencapaian, tapi kalau ketika naik level lagi tentu kita tidak ada apa-apanya, kecil lagi itu. Ya. Insyaallah. Jadi banyak sekali pelajaran dan refleksi dalam hidup ini yang menggambarkan kita tidak boleh sombong. Punya ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pesannya Allah, nasihatnya Allah, peringatannya Allah. Tidaklah ilmu yang kami berikan kepadamu itu hanya sedikit sekali. Ya. Mungkin kita menguasai di bidang itu, tidak di bidang yang lain. Ada orang ahli bahasa tapi tidak bisa kimia, biologi. Ada yang hafid Quran tetapi tidak bisa ilmu tentang sosial. Ada yang menguasai tentang peta tapi tidak bisa ngaji. Macam-macam. Nah, kita penting tahu urutan yang wajib tuh ilmu akidah nih, tauhid nih. Tahu ibadah, kaifiat orang puasa itu gimana, sholat itu yang paling dasar pokok yang dalam bahasa agama oleh Imam Ghazali disebut sebagai fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang wajib secara pribadi. Ada namanya fardu kifayah. Ini dalam kaitannya ilmu ya. Saya sering tanya kalau ujian-ujian depan santri, ustazah saya tanya, sebutkan contoh fardu kifayah. Jawabannya apa? Sholat jenazah. Betul. Tapi bukan hanya itu. Ya, fardu kifayah itu sering di fikih dijadikan contoh fardu kifayah. Fardu yang cukup dengan diwakili beberapa orang, maka gugurlah kewajiban yang lain. Di kampung nih, di baru ada yang meninggal. Satu orang pun tidak ada yang nyolati, tidak ada yang mandikan, tidak ada yang kafani, tidak ada yang makamin. Berdosa tuh satu kampung. Tapi begitu ada, gugurlah kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah dalam fikih. Dalam ilmu tidak cukup cuma bilang sholat jenazah. Contoh fardu kifayah dalam ilmu itu, kalau bisa dalam satu komunitas tuh ada yang jadi dokter,
itu fardu kifayah. Ada yang jadi insinyur, itu fardu kifayah. Ada yang ahli apa, bagi tugas. Makanya dalam bermasyarakat, dalam ilmu sosial tuh ada yang jadi guru. Nah, sekarang tambah lagi MBG, ya, macam-macam tuh. Jadi banyak. Kita tidak bisa orang punya uang semua, tidak ada yang jadi tukang. Siapa yang mau ngerjain? Atau semua tukang, tidak ada yang gaji, nggak ada yang bayar. Nah itu tidak ada yang dagang, nggak ada yang beli. Jadi dalam hidup ini sudah diatur sama Allah, itu ada berbeda tupoksinya. Maka kita tidak boleh merasa bangga, sombong karena kita butuh bantuan. Kepada orang lain saja kita butuh, apalagi kepada Allah. Jadi kita ini tidak bisa, ya. Di sini ada nggak yang bisa ngelihat kupingnya sendiri? Kalau kuping orang lain bisa. Kuping pakai cermin, itu aja butuh, artinya butuh bantuan. Bisa? Coba gimana? Wah, ada yang nyeletuk bahaya ini. Jadi kita tidak bisa ngeliat kuping kita sendiri. Makanya kalau kita mau cari kekurangan kita itu, tidak usah jauh-jauh. Tidak perlu kita itu umumkan, pasang banner, dicari kekurangan saya. Tolong komen di kolom komentar. Tidak usah. Tanya istri, anak kita, dia tahu kekurangan kita. Kita tahu kekurangan mereka, kekurangan dia. Di rumah kita sendiri, kita saling tahu kekurangan kita. Tidak usah keluar rumah. Makanya kalau orang ngelihat kekurangan kita itu biasa. Ya. Tapi kalau terlalu banyak yang ini juga ya, pasti berasa deh itu. Tapi tidak usah heran. Kenapa? Karena untuk di rumah kita saja, itu pasti tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Tidak usah jauh-jauh keluar rumah. Itu ya. Jadi jangan merasa hebat karena kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti iya, karena budu kami ayat-ayat firman Allah yang semisal berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir itu sebenarnya mengunci peluang keraguan untuk kita meragukan Allah. Jadi harusnya itu sudah cukup untuk menutup semua keraguan-keraguan gitu. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Selesai, final sebenarnya itu. Tapi kadang kita ini sering kali permasalahan kita anggap lebih besar sehingga lupa Allah itu akbar. Ya. Kalau kiai kami, Allah yarham, Kiai Haji Imam Zarkasi itu ada potongan videonya, voice. Zaman dulu nggak ada video. Potongan rekaman kaset pita, kaset itu pita gitu ya. Nah, itu ada potongannya begini. Apa arti Allahu Akbar? Itu nanya kepada santri-santri. Dijawab Allah Maha Besar. Itu terjemahannya. Itu terjemahannya. Beliau menjawab begini. Arti Allahu Akbar itu selain Allah hilang. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tinggalkan. Wah. Itu saya pertama kali dengar itu langsung betul. Kalau cuma mengartikan Allah Maha Besar itu terjemahannya, translate-nya. Tapi ketika kita takbir Allahu Akbar, berarti selain Allah sebenarnya tidak ada. Selain Allah tinggal, lepas, lupakan. Nah, kita kan sering masalahnya nih sholat Allahu Akbar. Kompor udah mati belum ya? Allahu Akbar. Tadi setrikaan tadi cabut belum colokan. Allahu Akbar. Tidak, kita hilang sandal saya. Allahu Akbar. Kunci motor masih di kantong nih. Allahu Akbar. Kanduk nih belum ditutup memeong garong atau gerompang. Allahu Akbar. Artinya memang ya ini yang bicara, yang mendengar mungkin sama pengalamannya. Tapi artinya kita belum benar-benar Allahu Akbar itu. Masih bawa masalah dalam sholat. Masih kepikiran ini itu dalam bahkan sholat yang katanya itu adalah pintu bertemu Allah ketika masih hidup di dunia. Nah, bertemu dengan Allah itu kan ada dua. Di dunia dalam sholat, berbicara dengan Allah itu dengan baca Quran. Tapi kalau bertemu Allah yang hakiki dia itu meninggal dulu. Nah, tapi memang kita kan pengen ketemu Allah itu, kita menatap Allah, kita senang. Bukan orang yang nunduk, takut, malu dengan dirinya, dengan dosanya. Karena kan banyak perumpamaan, gambaran, model-model orang bertemu dengan Allah. Ada yang nggak berani natap, ada yang nggak bisa ngelihat, ada yang
merasa terhina dina, tidak pantas, tidak layak. Tapi Anda yang melihat Allah dengan senyuman, dengan keyakinan, dengan ketenangan dan seterusnya. Ini ada santri-santri, siapa yang mau azan nih coba? Banyak pilihannya Ki. Santri paling senior. Azan isya ya, bukan azan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jazakallah khair. Allahumma rabba zid da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah syarafa wa darajatil aliyata rafi'a maqatu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Beli wali beli daya. Kama rabbana sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu ada dua macam orang bingung. Bingung karena kebanyakan pilihan. Dengan bingung tidak punya pilihan.
kalau ada mas-mas santri ini kita bingung kebanyakan pilihan. Siapapun ditunjuk jadi muazin siap. Ini imam nanti antara Ilham sama Dafa imam ya. Udah balik nggak? Nah, sudah balik, sudah. Kadang ada yang umur-umur gini malu dia. Aduh, saya usah ngaku udah saya balik. Kita pegang ininya kan, nah, ketahuan dia balik. Coba shoot nanti ya, terserah siapa Imam Isa, Ilham atau Gosan ya, bisa. Nanti tes hafalannya jangan pakai kulhu. Nah, bukan berarti tidak sah, sangat sah pakai kulhu, cuma tes hafalannya. Ya. Membaca hafalan jadi imam itu beda dengan duduk ngetes hafalan itu beda banget. Nah, yang nyimak ada, yang dengar banyak. Baik, jadi Gosan sama Ilham terserah. Nah, Isa siapa? Baik. Jadi muazinnya Ustaz Rifki Qawiyul Iman. Kalau nggak salah saya ngasih nama dulu. Wah, nganggu. Soalnya kalau nggak nganggu, saya bisa klarifikasi di sini. Itu bapaknya senang. Ada jariah penerus yang doakan. Jadi orang tuh banyak salah paham gini. Kenapa kamu mondokin anak? Atau kenapa kamu anakmu biar ngaji? Nah, DPQ sini, gini sekolah yang agama. Intinya nggak hanya mondok, yang intinya belajar. Apa? Biar ada yang doain ketika saya mati. Betul, tapi nggak tepat. Doa itu dibutuhkan sejak hidup, bukan hanya ketika mati aja. Orang salah paham. Biar besok ada yang doakan ketika saya mati. Oh, berarti pas hidup nggak usah didoakan. Jadi harus pas, biar ada yang doakan saya cukup. Nggak usah dipilah-pilah. Pas saya ada atau tidak ada, nah, bukan gitu. Jadi kita ini butuh doa sepanjangnya, selamanya. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, itu pimpinan Gontor, santrinya 30.000. Beliau selalu bilang, anak-anakku doakan kami. Itu kiai itu. Bukan berarti kiai harus tidak minta doa. Jadi kiai pun butuh doa, minta doa, mendoakan dan berdoa. Nah, jadi gitu. Siapa imam nih? Gosan atau Ilham? Oh iya. Ilham. Liburannya berapa lama? Udah pekan depan Rabu masih insyaallah. Udah balik pondok? Oh, udah balik. Nah, Gosan imam, Ilham doa. Pas ya. Bagian semua itu. Ya, lanjut lagi 5-10 menit. Jadi kita ini Bapak Ibu, kalau kita bicara ilmu kita tuh hanya sebatas yang Allah berikan kepada kita. Harta kita sebatas yang Allah titipkan kepada kita. Apalagi keturunan jumlahnya, ada yang punya cucu sampai meninggal cuma 5, ada yang mungkin 15, ada yang 30, kayak mbah itu 29, macam-macam. Nah, semua yang kita miliki ini titipan sebatas yang Allah berikan takaran ukurannya kepada kita. Ilmu ya, ilmu kita yang sebatas dikasih Allah, harta kita yang sebatas dititipin, dipinjemin sama Allah. Ketika dibilang balik, sama kayak diri kita. Ya, kenapa kita nih harus sering-sering menyinggung tentang kematian? Dan sesuatu yang pasti itu mati. Bicara bab tauhid pasti ada kaitannya sama bab kematian. Bicara fikih harta pasti tentang kematian. Bicara tentang apapun itu dengan kematian. Jadi kita kalau bicara tauhid itu kenapa kita harus bicara kematian? Satu, itu perkara yang pasti. Yang kedua, seberapapun hebat rencana kita, seberapapun hebat pangkat gelar kita, itu akan selesai, cukup, finish kalau Allah bilang pulang. Ayo pulang, sama pulang. Itu beda-beda tuh. Ada yang ayo pulang, wahai hambaku pulang, tenang, pulang. Dek milih, gerak, selesai. Nggak bisa kita. Jadi kita ini maunya yang dipanggil pulang atau pulang yuk sebentar, masih asik nih. Nggak bisa kita nego gitu tuh. Makanya kisah
wafatnya Rasulullah kan sudah kita sampaikan bagaimana Rasulullah itu ketika kedatangan malakul maut Israil itu tahu di depan bini ada malaikat. Ini malaikat maut tuh kalau ke Rasulullah tuh assalamualaikum dulu, ketok pintu dulu, ya masuk tuh pakai adab. Ya kalau ke rumah kita langsung aja gas. Yang ketiga, kenapa kita harus sering mikirkan kematian tentang mati itu? Karena yang semua yang sudah mendahului kita itu semuanya punya rencana. Di usia sekian mereka akan begini, akan kesana, akan jadi ini, akan buat ini. Ternyata semua itu akan selesai kalau Allah bilang pulang. Dan yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cukup ya, selesai ya, pulang ya, maka sudah tidak ada lagi dan terputus semua amal kita kecuali yang tiga. Sering itu diungkapkan ya. Ilmu yang bermanfaat ya, yang pernah kita ajarkan ke orang, orang tuh ngajarin lagi, ngamalin, ngajarin lagi, ngamalin, ngajarin, itu ngalir. Harta ini bahkan kalau dalam hadis tuh dua yang tentang harta. Satu, diperoleh dengan cara apa? Yang kedua, diperuntukkan untuk apa? Jadi ini harta. Terus yang ketiga adalah dari amal jariah yang dia anak soleh yang mendoakan. Itu dia tiga amal, tiga sesuatu yang tidak akan terputus bahkan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Makanya kalau kita lihat hidup kita ini sebenarnya kan murni 100% kehendaknya Allah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita Bapak Ibu, tidak ada yang hidup melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang melongso, yang sengsara. Pasti semuanya bahagia, pasti semuanya mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ini mustahil terjadi. Secara logika tidak mungkin semua keinginan manusia itu terkabulkan. Contoh, Gosan minta jadi kepala desa Sokong. Ilham pengen jadi kepala desa Sokong di waktu yang sama, periode yang sama. Terjadi nggak itu? Mungkin nggak di satu periode ada dua kepala desa di tempat yang sama? Tidak mungkin. Itu contoh sederhana, tidak mungkin setiap keinginan itu terwujud. Makanya dibuat, ada yang dapat giliran, ada yang didahulukan. Nah, kita ini semua pengen kaya semua, pengen sehat semua, pengen tidak melarat semua. Tapi faktanya dalam hidup kadang ditipu, kadang kecurian, kadang kemalingan, kadang dizolimi. Lagi sayang-sayangnya meninggal pasangannya, lagi sayang-sayangnya anaknya. Ya, jadi banyak sekali ujian hidup nih. Orang tua durhaka sama anaknya, anak durhaka kepada orang tua. Sekarang lihat di pemberitaan itu, ada orang yang tidak dikasih uang, bunuh neneknya, bunuh kakeknya, nusuk ibunya, nendang bapaknya. Hilang kasih sayang itu seakan-akan di dunia ini. Kenapa? Sebab hal yang nampaknya sepele sekali. Kemarin ada kasus pacar disekap sama pacarnya 3 tahun, itu matanya udah nggak bentuk itu, ya, bibirnya digunting. Jadi kita ngelihat tuh di mana peri kemanusiaannya. Satu sisi ada orang yang ngerawat burung, sayang sekali, ngerawat kucing, dibelikan makanannya. Jadi ke hewan luar biasa, bagus nggak sayang sama hewan, bagus. Tapi ke manusia kayaknya kebalik deh, ini apa-apa. Jadi kita tuh harus baik semua, sama tumbuhan, ya, sama hewan, sama manusia, semua kita harus baik. Usi nafsi wa iyyakum. Sekarang sama kipas juga harus sayang. Kalau nggak dipakai dimatikan, dibersihkan. Ini kipas ini kelihatannya bersih, nggak ada debunya karena Ramadan baru kemarin-kemarin. Setahun sekali dibersihkan. Gara-gara Zian bilang kipas ini. Nah, ya. Jadi Masya Allah ya, kita ini harus proporsional dalam hidup ini. Kita kalau dikasih kesempatan bisa kaya, ya bagi-bagi. Kalau bisa sehat, sehatnya dipakai untuk taat. Kalau apalagi banyak yang bisa kita, yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Ya, zakatul alim taklim. Zakatnya orang berilmu itu mengajar.
Zakatnya orang punya harta itu sedekah, berinfak. Zakatnya orang kuat itu membantu yang lemah. Ya, ibaratnya begitulah. Ya. Ketika kita punya kuasa, bantu. Ketika kita longgar, ya bantu semampu kita. Nah, dan yang dibantu pun harus berterima kasih, harus tahu diri, harus bersyukur. Mengingat kebaikan orang itu wajib. Ya, mengingat kebaikan kita kepada orang tuh jangan sering-sering. Oh, saya pernah bantu dia. Yang wajib mengingat tuh yang dibantu. Oh, dia pernah. Banyak orang-orang mukhlis ikhlas tuh yang tidak tahu apa-apa. Ketika dia meninggal, dia datangi anaknya. Dulu ibumu itu bantu saya. Dulu kakekmu itu bantu saya. Si anak ini nggak tahu apa-apa, tapi orang tuh datang berdatangan bercerita tentang kebaikan. Karena itu perintah agama. Fadhkuru mahasina mautikum. Jadi kalau cerita tentang orang yang meninggal, ya, makanya dalam bahasa Sasak tuh apa? Ada istilah semoga selamat dalam kubur. Itu sering tuh dalam kita menyebut pedare ini, semoga selamat dalam kubur. Ya, jadi itu bagian dari cara kita mengikat bagaimana ungkapan-ungkapan kita agar jangan sampai keluar tuh yang ya yang jelek-jeleknya. Diingat aja yang baiknya. Nah, kalau kata Ustadz Dery Sulaiman itu apa? Sekurus-kurus sekecil-kecil ikan. Ya, Gosan ikutin. Kamu saya coba nih. Sekecil-kecil ikan pasti punya tulang. Sekecil-kecil ikan pasti punya daging. Sebesar-besar ikan pasti punya tulang. Tulang. Punya daging. Ikan. Nah, bagus. Ikan teri itu kecil tuh besar. Ada nggak daging ikannya tuh? Ada. Enak malah. Paus itu besar. Orang nyangka itu daging semua. Padahal apa? Ada tulangnya. Nah, manusia begitu. Manusia tuh begitu. Ya. Sebaik-baiknya orang nggak ada kurang. Ini secara umum ya, secara umum manusia. Kalau Nabi sama Rasul kita pinggirkan dulu karena mereka ini maksum, ya manusia yang istimewa, tidak biasa, alias luar biasa. Tapi kalau umumnya kita pasti punya seburuk-buruknya orang tuh. Sehari-hari kita lihat mungkin dia minum, mungkin dia judi, mungkin dia apa. Siapa yang tahu ada amal batin yang tidak kita tahu? Mungkin zikir wiridnya lebih dalam. Rasa sombongnya ndak ada. Kadang yang beramal, yang ibadah, yang taat, itu kadang yang sombongnya. Ya. Sebagaimana orang yang kelihatan soleh, pasti ada kurangnya juga. Kalau dicari-cari, kayak tadi saya bilang, tanya istrinya, tanya anaknya, tanya keluarganya, pasti ketemu itu. Kurang-kurangnya dia bagaimana? Pasti ketemu. Kalau dicari itu ketemu. Tapi kalau nggak dicari, nggak ketemu. Nggak usah dicari-cari. Makanya saya tutup. Dulu ada dialog tokoh bangsa kita. Ya, ada yang menisbatkan kepada Hamka gitu. Ya, wahai Hamka atau Muhammad Nasir, saya lupa, coba nanti klarifikasi pekan depan, insyaallah sehat panjang umur ya. Nah, jadi Hamka itu ditanya, wahai Tuan Guru, wahai guruku, wahai Syekh, saya kemarin habis dari Mekah, dari Saudi, ternyata di sana banyak pelacur. Ternyata di sana banyak orang nggak bener, banyak yang minum, banyak yang judi, banyak. Oh gitu. Dibalikin. Saya juga kemarin dari Amerika. Ternyata di sana orang sholat taat, yang sedekah banyak, yang jamaah banyak. Kata orang yang tidak senang Islam, oh, betul kan? Di Amerika banyak orang baik. Di Mekah ada ternyata orang enggak. Kata Hamka, ya orang itu akan menemukan apa yang dia cari. Saya ke Amerika itu ke masjid, ketemu orang yang sholat. Ya kamu ke Saudi nyari tempat yang kayak gitu ya ketemu sama yang kamu cari. Ya jadi kita nih menemukan apa yang kita cari sebenarnya. Ketika masuk rumah nyari kunci ya ketemu kunci. Di sini ngeliat ada cicak enggak ya? Tunggu sejam nggak ada cicak, pasti jam kedua itu ada cicaknya. Ada nggak semutnya? Yang kita cari itu kemungkinan besar kita dapatkan. Nah, kunci hilang di mana? Di dalam rumah. Nyarinya di halaman. Ketemu nggak itu? Ketemu kunci lain, bukan kunci yang kita cari. Jadi itu ya penutup dari yang kita sampaikan.
Insyaallah senang bisa berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Setelah ini kita akan diimami oleh Ustadz Hafid kita. Tadi diawali deh muazin oleh mas-mas santri, nanti imamnya Ustadz Muhammad Dafa Arya Gossan. Masih saya ingat namanya itu. Ilham mana Ilham? Alif Ilham Akbar. Ini doa. Ya, kita cukupkan. Tidak ada MC, kita langsung mandiri, kita cukupkan. Sedikit saya cerita terakhir 1 menit. Saya baru ingat nih, kadang lihat di sini. Ini sorban, Masya Allah. Sorban ini panjang ceritanya. Raden ini punya almarhum Ustadz Zakaria. Saya minta, saya WA ke HP-nya. Karena saya tidak punya nomor istrinya, tidak punya nomor anaknya, saya WA. Saya lupa berapa hari itu tiba-tiba ada WA masuk. Sempat saya kemelas, kaget ya. Ustadz Zaki, WA saya. Langsung mikir macam-macam. Lupa kalau saya yang duluan nih WA. Ya kaget juga kalau dapat WA sama dari orang yang sudah duluan pulang tuh kemelas kita. Tapi saya baru ingat, saya duluan yang WA. Assalamualaikum, sebenarnya ketika sudah nyiwak lah itu, saya bilang, boleh enggak sorbannya buat saya bilang. Saya beli berapa gitu harganya, atau saya tukar, saya apa gitu. Oh nggih Ustaz, boleh gini nanti diantar. Nah, ini anaknya ke sini, anaknya itu alumni Bayan. Ustaz, siapa namanya? Kenal gitu? Jauh di atasnya. Bukan. Azani, betul aja. Ke sini dia. Saya itu sengaja memang ini biar jadi pengingat, satu pengingat Ustaz Zaki marhum, pengingat kematian. Jadi kita tuh kalau tapi harus minta tuh yang masuk akal, jangan minta motor gitu ya. Boleh nggak motornya buat saya? Boleh nggak rumah ya? Jadi minta sesuatu yang sekiranya kemungkinan tuh dikasih gitu loh. Jangan minta tuh Bu Haji Sum ya. Suatu saat kan kita akan meninggal nih Bu Haji kan. Bu Haji boleh nggak sertifikatnya buat saya? Nggak bisa gitu. Siapa kita? Nggak pede kita minta itu. Minta tuh sesuatu yang nggak nih maksudnya karena kita semua akan meninggal begitu. Pasti. Boleh puji, boleh nggak tokonya buat saya? Nggak bisa. Siapa Anda? Anda siapa? Apa hak Anda? Jasanya apa untuk saya ya? Jadi bisa atau minta ke siapa? Jadi kita tuh minta sesuatu yang sekiranya bisa dapat. Sandal kan orang tuh mungkin nak mainlah punya banyak sandal kayaknya kan? Banyak, tidak mungkin cuma 2. Ada lagi sandalnya nak mainlah. Oh cuma 1. Tidak mungkin 1, kiri kanan tuh 2. Oh, saya tidak minta. Jadi banyak kita nih. Mama Arina, apa yang bisa diminta Mama Arina? Ya, syukran. Terima kasih atas waktunya. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang ingin memperbaharui wudu silahkan. Ustaz Rifki langsung qomat, Ustaz Gosan imam, doanya ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.